Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 593 bertepatan dengan bab ke 3074. Meski Wan Pojun yang biasanya kuat sangat marah, tapi saat ini dia tahu kalau dirinya tidak bisa meninggalkan Tiongkok sebelum hari sembahyang kubur. Jika terjadi kesalahan dalam rencana balas dendamnya, bukankah dia akan sangat bersalah dengan orang tuanya yang telah lama meninggal? Jadi dia hanya bisa terus berharap kepada Chen Zhongle. Tapi dia juga tahu Chen Zhongle mungkin tidak bisa mengurangi jumlah korban untuk menaklukkan musuh. Jadi supaya tidak salah jalan, Wan Pojun memberikan sebuah cara penyelesaian. Karena bajingan Hamid membuat pangkalan menjadi seperti tong besi, maka kita akan mengelilinginya supaya dia tidak punya bantuan dan hanya bisa mati di dalam perang. Pengepungan sebenarnya adalah taktik yang sangat kejam. Selama pihak yang mengepung punya banyak pasukan untuk memblokir serta memiliki banyak makanan dan amunisi yang cukup, maka bisa menghabisi lawan tanpa batas. Wan Pojun berkata dengan marah, "Aku tidak percaya Hamid bisa punya taktik perang sehebat apa. Aku percaya dia paling lama bisa bertahan 3-5 bulan dan paling cepat 1-2 bulan mereka akan kehabisan amunisi dan makanan." Ketika mengatakan ini, Wan Pojun berkata tanpa ekspresi, "Mulai sekarang, Hamid dan pengikutnya akan mati kelaparan atau mati kehausan atau mati ditembak karena keluar. Pokoknya aku tidak akan melepaskan satu pun dari mereka yang keluar hidup-hidup dari pangkalan mereka. Mengerti?" Chen Zhongle segera berkata dengan kencang, "Mengerti, Anda tenang saja. Aku tidak akan membiarkan mereka keluar hidup-hidup dari pangkalan." Wang Pojun berkata dengan tegas, "Baik, ini adalah kesempatanmu untuk menebus kesalahan. Kamu akan dihukum secara militer kalau tidak bisa melakukan yang terbaik." Chen Zhongle berkata dengan suara serak, "Pemimpin, tenang saja. Aku pasti akan menyelesaikan tugas meskipun akan mati. Aku akan memulihkan harga diri Wan Longhal." Wan Pojun berkata, "Ingat dengan kata-katamu." Setelah itu, dia langsung memutus teleponnya. Menurutnya tidak masalah juga kalau Chen Zhongle tidak bisa membuat mereka mati. Setelah hari sembahyang kubur, dia akan ke Suriah untuk menghabisi Hamid. Berdasarkan kemampuan yang luar biasa, sekuat apapun pertahanan Hamid, dia pasti bisa menghadapinya dan memenggal kepalanya di depan puluhan ribu prajurit. Chen Zhongle segera beraksi setelah mendapatkan perintah, namun dia tidak segera mengepung Hamid, tapi menunggu bantuan datang terlebih dahulu, lalu memberikan serangan mendadak kepada Hamid. Kemudian pengepungan mereka di dalam sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Segera dua kekalahan Wan Longhal menyebar di seluruh dunia tentara bayaran. Pada saat ini reputasi Wan Longhal dengan nama tidak terkalahkan yang telah dibangun untuk waktu yang lama hancur dalam seketika. Dalam waktu sekejap, dunia tentara bayaran menertawakan Wan Longhal. Bahkan banyak negara Barat melaporkan insiden ini dalam berita untuk menyindir Wan Longhal secara langsung maupun tersirat. Dengan hancurnya reputasi Wan Longhal, aksi Hamid tersebar di seluruh Suriah, bahkan segera menyebar ke seluruh Timur Tengah. Tidak ada yang menyangka saat pasukan oposisi terus-menerus menelan kekalahan, Hamid bahkan bisa memenangkan 2 kali pertempuran. Hal ini sama seperti di dewa yang turun ke bumi. Jadi langit Suriah baru saja terang, tapi sudah banyak orang yang datang mencari perlindungan. Selanjutnya, beberapa pemimpin kecil membawa tim mereka untuk berlindung. Sebagian besar orang-orang ini khawatir kalau mereka akan segera musnah. Jadi setelah Hamid mempunyai kekuatan yang besar, mereka datang berlindung supaya bisa hidup. Jadi hanya dalam waktu setengah hari, pangkalan Hamid telah menerima lebih dari 5.000 orang.
2 hari kemudian, pangkalan Hamid menerima lebih dari 8.000 orang. Totalnya telah lebih dari 10.000, sehingga pangkalan langsung penuh sesak. Hamid dengan tegas melaksanakan petunjuk Yichen, tidak peduli sekelompok kecil sejumlah 10 orang atau kelompok besar sejumlah 1.000 orang. Selama mereka datang berlindung, maka kelompok mereka akan dibubarkan dan diserahkan kepada ketua lainnya. Selain beberapa rekan lama, sisa orang lainnya dilucuti senjata oleh para prajuritnya. Total prajurit yang dilucuti senjata ada 5.000 orang. 5.000 pasukan ini tergabung dalam korps teknik untuk sementara dan membuka gunung bersama para pekerja konstruksi. Peralatan otomatis tidak cukup sehingga kelompok ini menghancurkan batu dengan palu dan menggunakan gerobak untuk diangkut keluar. Alasan kenapa menyuruh begitu banyak orang menggali bersama karena orang telah terlalu banyak, jadi harus segera membangun sejumlah besar terowongan di lereng belakang sehingga orang-orang ini mempunyai tempat tinggal yang aman. Kelompok ini sangat giat bekerja karena datang menggali terowongan pertahanan untuk diri sendiri. Mereka sama sekali tidak peduli meskipun dilucuti senjata. Mereka hanya ingin menggali terowongan sebanyak mungkin sehingga punya tempat berpijak dalam 8.000 orang yang datang berlindung. Hampir semuanya memiliki senjata dan peralatan, tapi bahkan makanan yang mereka bawa tidak banyak, hanya bisa untuk bertahan selama 3-5 hari. Namun untung saja Hamid punya cadangan yang cukup, makanannya yang cukup untuk makan 3.000 orang selama 2-2 tahun. Meskipun berjumlah 10.000 orang, cadangan makanan juga cukup untuk setahun. Selain itu dia juga membeli sejumlah besar makanan dari vendor di negara tetangga. Makanan ini datang dari utara terus menerus melalui jalur darat. Yichen bernapas lega saat mendengar ada begitu banyak orang, tapi tepat ketika pasukan Hamid bertambah banyak dan mulai membangun infrastruktur, 5.000 pasukan Wan Long Hol kembali ke Suriah Utara. Mereka memutus jalur darat bagian utara dan Hamid di 50 km dari pangkalan Hamid. Ratusan truk pengangkut makanan untuk Hamid, hanya kurang dari 30 mobil yang bisa masuk, sisanya dihentikan. Setelah itu Chen Zhonglei, pemimpin 5.000 pasukan Wan Long Hol, untuk memotong lalu lintas Hamid dari selatan. Kemudian 5.000 tentara lainnya merebut beberapa dataran tinggi di sekitar pangkalan Hamid. Mereka mulai membangun benteng. Jelas terlihat kalau mereka ingin mengepung Hamid. Sudah terlambat saat Hamid mendapatkan kabarnya prajurit Wan Long Hol telah menyelesaikan formasi mereka. Jika dia menerobos, maka akan menghadapi serangan yang kuat. Saat dia melaporkan hal ini, Yichen berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini untuk sementara waktu. Gaji tentara bayaran mereka sangat tinggi. Jika 10-20 ribu orang mengepungmu di Suriah, biaya sehari mungkin akan menghabiskan puluhan juta dolar. Jika setahun, aku yakin mereka tidak akan sanggup bertahan. Selain itu, jika dalam setahun masih tidak bisa menaklukkanmu, maka mereka akan semakin malu. Jadi mereka pasti akan segera menarik pasukan." Selain itu, Yichen menambahkan, "Lagi pula cadangan kalian cukup untuk bertahan selama setahun. Jadi kamu tidak perlu pedulikan mereka mengepungmu. Ada 2 hal paling penting sekarang. Satunya adalah terus melakukan pekerjaan membangun pondasi untuk memperkuat benteng gunung kalian. Satunya lagi bersiap siaga. Jangan sampai memberi kesempatan kepada mereka untuk bertindak." Hamid buru-buru berkata, "Adik, sejujurnya aku tidak mengkhawatirkan semua ini. Hal yang paling aku khawatirkan adalah, bukankah kamu mengatakan akan menjemput orang bermarga Su itu untuk kembali sebentar dalam waktu dekat ini? Bagaimana aku membawa orang bermarga Su itu keluar?" Hal yang dikhawatirkan Hamid adalah mungkin dirinya akan sulit mengeluarkan Su Shaodao kalau pangkalan dikepung. Dia tahu kalau Su Shaodao sangat penting bagi Yichen dan dia ingin membawa Su Shaodao kembali ke negaranya dalam beberapa hari lagi. Meskipun Hamid tidak tahu alasan membawanya kembali, tapi Hamid bisa merasakan kalau masalah ini sangat penting bagi Yichen. Yichen berkata saat mendengar kekhawatiran Hamid, "Kamu tidak perlu khawatirkan masalah ini untuk
untuk sementara waktu mereka telah memblokirmu. Sekarang tidak mungkin juga kamu mengantar Su Xiaodao keluar saat ini. Lebih baik kamu lakukan pertahanan yang baik dulu. Jika benar-benar tidak ada cara, aku akan ke sana untuk membawa Su Xiaodao kembali. Yi Chen punya dua tujuan dalam acara sembahyang leluhur keluarga Yi kali ini. Yang pertama adalah tentu dirinya akan sembahyang di kuburan orang tuanya pada hari penting bagi keluarga Yi ini. Yang kedua adalah Su Xiaodao berlutut di depan makam orang tuanya untuk meminta maaf dengan aliansi anti Yi yang dibentuknya waktu itu. Jadi Su Xiaodao harus muncul di Gunung Yeling di hari sembahyang kubur. Ketika Hamid mendengarnya, dia buru-buru berkata, "Dik, tempatku sangat berbahaya sekarang. Jadi jangan sampai membahayakan dirimu demi si Margasu itu. Begini saja, aku akan membentuk pasukan berani mati dan membawanya keluar di malam hari." Yi Chen berkata dengan tegas, "Tidak bisa. Meskipun aku punya dendam dengan orang itu, tapi dia masih belum boleh mati sekarang." Yi Chen sudah berjanji untuk tidak membunuh Su Xiaodao. Selain itu, dia juga berjanji kepada Su Jiyu untuk mengembalikan Su Xiaodao setelah dia menjadi pemimpin keluarga Su. Jadi dia tidak bisa membiarkan Su Xiaodao mati di Suriah karena sudah berjanji. Maka dia berkata kepada Hamid, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah Su Xiaodao untuk sementara waktu. Lakukan yang terbaik untuk menjaga pangkalanmu. Jika musuh masih belum mundur pada akhir Maret, maka aku akan pergi sendiri." Setelah mendengarnya, Hamid hanya bisa berkata, "Aku akan segera melaporkan jika terjadi sesuatu di sini." Suriah kembali tenang selama beberapa hari ke depan. Prajurit Wan Longhol tidak lagi berperang bersama tentara pemerintah, tapi mengumpulkan semua kekuatan pasukannya untuk membunuh Hamid. Tentara pemerintah kehilangan dukungan besar sehingga hanya bisa memperlambat laju serangan untuk sementara waktu. Pada saat bersamaan, Yan Jing sudah melonjak. Selama beberapa hari ini, kedua raja perang Wan Pojun bersama hampir 100 jenderal Wan Longhol dari sejumlah dunia terus berdatangan ke Yanjing untuk bergabung dengan Wan Pojun. Mereka adalah andalan Wan Longhol dan orang-orang pilihan Wan Pojun yang akan dibawa ke Gunung Yeling. Kali ini Wan Pojun bukan hanya ingin meratakan keluarga Yi untuk membalaskan dendam orang tuanya, tapi juga ingin mewakili orang tuanya Wan Longhol dan keluarga Wan kembali ke panggung Yanjing dengan megah. Dia masih ingat kondisi orang tuanya di Yanjing dulu. Karena banyak faktor, sebagian besar tidak terlalu memandang orang tuanya dalam arti meremehkan mereka. Bahkan banyak orang yang masih terus menyindir ayahnya setelah meninggal. Mereka mengatakan dia sampah yang bahkan tidak bisa menjadi anjing suruhan Su Xiaodao dengan baik. Semua ini merupakan duri dalam hati Wan Pojun. Jadi setelah dia meratakan keluarga Yi dan menjadi orang paling hebat di mata semua keluarga besar di Yanjing, dia juga ingin semua keluarga besar maupun kecil Yanjing tunduk di depannya. Hanya dengan inilah dia baru bisa mengembalikan harga diri orang tuanya. Sementara keluarga Yi yang juga ada di Yanjing juga sama sekali tidak tahu dengan tindakan Wan Pojun dan Wan Longhol. Yi Zhongquan fokus dengan acara sembahyang leluhur yang akan datang. Sembahyang kubur kali ini sangat penting bagi Yi Zhongquan. Kali ini bukan hanya acara sembahyang kubur besar yang dilakukan 20 tahun sekali, tapi juga upacara besar pertama setelah makam leluhur dipindahkan ke Gunung Yeling. Hal yang paling penting adalah cucu pertamanya Yi Chen, putra Yi Changkong. Paman pertama Yi Chen akan bertunangan dengan seorang tuan putri muda kerajaan Eropa Utara. Keluarga Yi telah merencanakan sejak awal pernikahan dengan kerajaan Eropa Utara. Di dalam setiap keluarga besar, putra dan cucu pertama adalah orang yang paling penting. Jadi Yi Zhongquan telah mencarikan pasangan yang cocok untuk cucu pertamanya. Namun dalam negeri ini hanya dua orang yang benar-benar bisa dijadikan pasangan untuk Yi Peng. Satunya adalah Su Jiyu, satu-satunya cucu perempuan keluarga Su. Satunya lagi adalah putri tunggal keluarga Gu Qiuyi. Putri keluarga lainnya tidak bisa setara dengan Yi Peng. Namun Yi Peng tidak punya kesempatan untuk mendekati Su Jiyu. Sedangkan Gu Qiuyi lebih tidak mungkin lagi. Semua orang tahu kalau dia terus menunggu untuk
menikah dengan Yi Chen. Selain itu, Gyukuyi membuat kehebohan di konsernya beberapa hari yang lalu. Yi Peng tahu semua itu demi Yi Chen, jadi dia tidak mungkin lagi mendapatkan Gyukuyi. Yi Peng lebih tua 2 tahun dari Yi Chen. Dia akan segera berumur 30 tahun. Kurang pantas kalau masih belum menikah pada usia 30 tahun. Jadi harus segera menikah. Untuk saat ini, setelah mencari-cari pilihan cucu menantu yang paling cocok adalah putri kerajaan Eropa Utara ini. Pertama, sudah sangat sedikit orang berlatar belakang keluarga kerajaan sekarang, jadi mereka sangat langka di keluarga kelas atas. Tentu saja merupakan kebanggaan besar kalau mendapatkan cucu menantu seperti ini. Kedua, meskipun keluarga kerajaan telah banyak kehilangan kekuasaan, tapi status mereka masih tetap tinggi dan dihormati. Selain itu, karena leluhur mereka adalah keluarga kerajaan yang memegang kekuasaan pada waktu dulu, jadi aset keluarga kerajaan sangat banyak, koneksi juga sangat luas. Jika keluarga Yi bisa menjalin pernikahan dengan putri kerajaan Eropa Utara, mereka akan sangat bangga dan bahkan bisa membantu bisnis mereka di luar negeri. Pada dasarnya, jalinan perkawinan adalah campuran dan pertukaran sumber daya dan modal. Kerajaan Eropa Utara ingin mendapat lebih banyak keuntungan melalui keluarga Yi, sedangkan keluarga Yi ingin menggunakan mereka untuk mendapatkan koneksi dan pengaruhnya untuk membuka seluruh pasar Eropa. Jadi pernikahan ini akan membawa banyak manfaat bagi kedua keluarga. Putri kerajaan Eropa Utara ini tidak peduli dari sisi umur, wajah, aura, dan pendidikannya, adalah yang terbaik di antara putri kerajaan Eropa. Katanya saat masih muda dia adalah pewaris tahta pertama, tapi karena beberapa alasan digantikan oleh adik sepupunya dan menjadi pewaris kedua. Saat dia dan adik sepupunya tumbuh dewasa, adik sepupunya secara resmi ditetapkan sebagai pewaris, yang juga berarti kalau dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris lagi. Maka dari itu, keluarga besar menjodohkannya dengan keluarga Yi. Yi Peng sangat puas dengan calon istrinya ini karena belum ada orang Tiongkok yang bisa menikah dengan putri kerajaan Eropa Utara sepertinya. Jadi dia ingin segera bisa bertunangan lalu mencari tanggal baik untuk menikahinya. Kerajaan Eropa Utara juga sangat memandangnya karena tahu keluarga Yi akan segera mengadakan sembahyang leluhur besar. Maka putri datang ke Yanjing beberapa hari lebih awal untuk menghadiri upacara sembahyang dengan identitas sebagai menantu. Setelah upacara sembahyang, anggota keluarga kerajaan lainnya akan menghadiri upacara pertunangan mereka. Pertunangan keduanya akan diumumkan kepada dunia luar pada saat itu. Bagi Yi Jongquan, selama berita pertunangan diumumkan, nama keluarga Yi akan naik setingkat. Namun dia tidak tahu kalau sebuah jaring raksasa sedang diarahkan ke keluarga Yi saat ini. Putri kerajaan itu segera menentukan rencana perjalanan. Dia akan berangkat ke Tiongkok dalam 2 hari lagi. Rencananya adalah tinggal di keluarga Yi selama beberapa hari. Dia akan sembahyang leluhur keluarga Yi pada saat hari sembahyang kubur. Kemudian anggota keluar kerajaan lainnya akan terbang ke Yanjing dan putri akan bergabung dengan anggota keluarga kerajaan lainnya di Hotel Buckingham Palace. Selain itu, acara pertunangannya dengan Yi Peng juga diadakan di Hotel Buckingham Palace. Maka Yi Jongquan mencari Tang Sihai untuk berunding. Sihai, putri kerajaan Eropa Utara itu akan datang lusa. Kamu harus menyuruh orang mengatur semuanya dengan baik. Semua hal harus disiapkan secara teliti. Jangan sampai ada yang salah dengan tata keramanya. Tang Sihai buru-buru berkata, "Tuan, tenang saja. Aku sudah menyuruh orang mengurusnya." Yi Jongquan mengangguk dengan puas dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mengumumkan acara pertunangan Yi Peng dan putri di upacara sembahyang leluhur akbar kali ini. Keluarga Yi pasti akan terkenal karena menjadi keluarga pertama yang menjalin pernikahan dengan keluarga kerajaan." Tang Sihai segera berkata dengan hormat, "Jalinan pernikahan dengan keluarga kerajaan kali ini akan sangat membantu keluarga Yi untuk masuk Eropa. Mungkin ini akan menjadi terobosan bagi keluarga Yi." "Selamat, Tuan." Yi Jongquan tersenyum, mengangguk kemudian menggeleng dan berkata, "Pasti ada sedikit bantuan, tapi terobosan tidak berani diharapkan. Dalam monarki konstitusional ini, keluarga kerajaan tidak memiliki hak politik. Hanya ada nama dan beberapa perlakuan khusus. Mungkin hanya ada sedikit kemungkinan jika ingin mengandalkan mereka untuk membawa terobosan besar bagi kita." Setelah itu, Yi Jongquan berkata lagi,
Hal yang paling penting adalah ada tambahan dukungan keluarga kerajaan sehingga pasar Eropa memiliki lebih banyak keyakinan kepada kita sehingga kewaspadaan menurun. Kelak Yipeng akan menjadi menantu mereka sehingga sedikit banyak akan membawa kemudahan kepada kita. Tapi hanya begitu saja. Jika ingin besar dan kuat maka tetap harus mengandalkan diri kita sendiri. Tang Sihai berkata, benar, selama Tuan Muda Yipeng bisa menggunakan kelebihan ini, keberhasilan kita di Eropa akan semakin besar. Yi Zhongguan mengangguk lalu menghela nafas. Sebenarnya jika dibandingkan dengan pernikahan Yipeng, aku lebih mengharapkan Yi Chen mengakui leluhur. Tang Sihai bertanya dengan heran, Tuan Muda Yi Chen, apakah kali ini akan memintanya mengakui leluhur dan kembali ke keluarga Yi secara resmi? Yi Zhongguan berkata dengan yakin, benar, aku berencana seperti itu. Selain itu, Yi Zhongguan berkata lagi, Yi Chen bersedia menghadiri upacara sembahyang leluhur adalah sinyal hubungan dengan keluarga Yi mulai membaik, juga kesempatan untuk menyuruhnya kembali. Dia sudah terlalu lama pergi dan tidak ada perasaan dengan keluarga Yi, jadi aku bisa memaklumi hal ini. Tapi dia sudah hampir 20 tahun meninggalkan keluarga, jadi sudah saatnya kembali. Tang Sihai berkata, Tuan, mungkin tidak begitu mudah meminta Tuan Muda Yi kembali saat ini karena masih ada istrinya di Jinling. Selain itu, koneksi dan karirnya ada di sana. Aku secara pribadi merasa lebih baik memikirkannya lebih teliti lagi. Yi Zhongguan berkata dengan serius. Memangnya kenapa kalau ada istri? Aku sudah memikirkan secara teliti, jadi tidak memintanya kembali sejak awal, tapi membelikan grup di Hao senilai 200 miliar. Aku awalnya berpikir setelah mendapatkan statusnya dan grup di Hao, dirinya bisa merasakan perbedaan yang jauh dengan Xiao Churan dan meninggalkannya. Tapi setelah begitu lama, dia masih belum bercerai. Menurutmu, apakah dia berencana bersama Xiao Churan selamanya? Tuan Tang Sihai segera berkata, Tuan, kita tidak bisa ikut campur dalam urusan cinta. Aku rasa Anda harus menghormati pilihan Tuan Muda Yi Chen. Yi Zhongguan melambaikan tangan dan berkata dengan serius, sebagai pemimpin keluarga, aku benar-benar tidak bisa menerima cucuku menikahi wanita yang latar belakangnya tidak bagus itu. Setelah itu Yi Zhongguan terlihat emosi. Aku mengatakan latar belakang Xiao Churan tidak baik bukan hanya karena pangkat keluarga yang terlalu rendah, tapi kakek Xiao Churan adalah pelayan keluarga Yi. Menurutmu, keluarga mana yang akan menikahkan cucu sendiri dengan pelayan keluarga? Bukankah ini akan mempermalukan leluhur? Jadi tidak peduli apapun, Yi Chen harus bercerai dengan wanita itu. Tang Sihai mulai membujuk, Tuan, jangan buru-buru dengan hal ini. Aku rasa lebih baik Anda memberikan waktu kepada Tuan Muda Yi Chen. Biarkan dia sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Yi Zhongguan berkata dengan serius, aku awalnya juga berpikir seperti itu karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Yi Chen sehingga tidak ada hubungan normal antara kakek dan cucu. Jadi aku tidak memaksanya bercerai dan kembali ke keluarga Yi sejak awal. Aku memberikan grup di Hao supaya dia meninggalkan Xiao Churan, tapi sepertinya tidak berhasil. Pada awalnya, Yi Zhongguan berpikir jika ada perbedaan besar antara pria dan wanita maka cepat atau lambat akan berpisah. Setelah Yi Chen kaya dan berkuasa dan mungkin akan kehilangan minat terhadap Xiao Churan, lalu memberikan sejumlah uang untuk menyingkirkannya dan mengakhiri pernikahan keduanya. Tapi dia tidak menyangka kalau Yi Chen menundanya sampai selama ini dan tidak percaya dengannya. Selain itu, berdasarkan kabar yang diterima, Yi Chen sepertinya tidak berencana menceraikan Xiao Churan. Meskipun sudah bertemu dengan Giku Yi Chen tetap tidak bercerai dengan Xiao Churan. Hal ini membuat Yi Zhongguan merasa tidak tenang. Ketika memikirkan ini, Yi Zhongguan berkata, beberapa hari yang lalu aku melihat berita hiburan kalau putri keluargaku mengungkapkan perasaan di konsernya. Tapi bagaimana dengan Yi Chen? Bukankah dia tetap tidak menceraikan Xiao Churan? Putri keluargaku punya ikatan pernikahan dengan Yi Chen, tapi dia tidak peduli sama sekali. Ini artinya dia sama sekali tidak berniat bercerai. Tang Sihai tentu tahu dengan pemikiran Yi Chen. Jika jadi berkata, Tuan, aku mengerti maksud Anda. Tapi apakah Anda pernah berpikir kalau sikap Tuan Muda Yi Chen sangat mirip dengan Tuan Muda Yi Changjing? Jika Anda memaksanya melakukan hal yang tidak ingin dilakukannya, mungkin dia akan melawan habis-habisan. Yi Zhongguan berkata dengan dingin, aku memang takut dia berontak, jadi tidak memaksanya. Tapi kali ini tidak bisa dibiarkan lagi. Aku akan memberinya tekanan pada upacara leluhur kali ini. Jika tidak, maka semuanya akan tidak sesuai harapanku.
Ketika mengatakan ini, dia berdiri dan melihat keluar jendela. Yi Peng menikah dengan putri kerajaan Eropa Utara dan Yi Chen menikah dengan putri tunggal keluarga Gu. Jika kedua pernikahan bisa terlaksana, kekuatan keluarga Yi akan melampaui keluarga Su dan menjadi keluarga nomor 1 Tiongkok. Jadi aku tidak akan membiarkan ada kesalahan dalam kedua hal ini. Bagi Yi Zhongquan, meskipun dia sangat menantikan pertunangan Yi Peng dan putri kerajaan di upacara sembahyang leluhur kali ini, tapi hal yang paling penting tetaplah masalah Yi Chen. Keluarga kerajaan memang kaya dan membanggakan, tapi tidak peduli aset maupun kedudukannya tetap berada dalam tingkatan menengah. Jadi secara keseluruhan keluarga kerajaan bagus semua sisi, tapi tidak ada hal yang menonjol. Jika benar-benar ingin membandingkan kekuatan, mungkin 10 putri kerajaan Eropa Utara tidak akan sebanding dengan Yikuyi. Bagaimanapun juga, meski kerajaan Eropa tidak sebesar Timur Tengah, tapi satu keluarga, setidaknya ada beberapa anak, sedangkan Gikuyi adalah putri tunggal. Bagaimana keluarga kerajaan bisa membandinginya? Tang Sihai sudah lama mengikuti Yi Zhongquan. Tentu dia tahu rencana Yi Zhongquan, tapi Yi Zhongquan tidak paham dengan Yi Chen. Tidak tahu karakter dan gaya kerja Yi Chen, namun Tang Sihai tahu. Selama bertahun-tahun ini, Tang Sihai menyaksikan Yi Chen tumbuh dewasa. Meski Tang Sihai tidak pernah ikut campur dalam pertumbuhan Yi Chen, juga tidak melakukan apa-apa dalam pendidikan Yi Chen, tapi dia sangat paham dengannya. Berdasarkan pemahamannya, rencana Yi Zhongquan sulit berhasil, tapi dia juga merasa agak khawatir dan berkata dalam hati, jika Tuan Muda Yi Chen tidak bisa mengabulkan harapan Tuan, apakah Tuan akan marah dan mengambil grup di Hao kembali? Jika keluarga Yi mengambil grup di Hao kembali dan Tuan Muda Yi Chen tidak bersedia menikahi Gikuyi, maka dia tidak bisa mendapatkan aset keluarga Gu. Apa yang harus dia lakukan saat itu? Tang Sihai khawatir ketika memikirkan hal ini. Oleh karena itu dia melihat Yi Zhongquan dan bertanya, Tuan, Anda bersusah payah mencari Tuan Muda Yi Chen. Apakah karena ingin dia menikahi dengan keluarga Gu? Tentu saja bukan. Bagaimanapun juga Yi Chen adalah cucuku, darah daging keluarga Yi. Sebagai pemimpin keluarga Yi, aku harus membawanya kembali sehingga aku tidak merasa bersalah kepada Yi Changjing dan leluhur. Dia bisa menikah dengan keluarga Gu atau tidak, hanya demi masa depannya. Aku sebagai kakeknya berharap dia bisa lebih baik. Yi Zhongquan berkata dengan sedih. Selain itu, Yi Zhongquan menghela napas dan berkata dengan serius, semoga dia bisa mengerti dengan niat baikku. Tang Sihai tiba-tiba merasa cemas saat mendengarnya. Dia bisa melihat kalau kata-kata Yi Zhongquan hanya sandiwara saja. Kenapa dia harus bersandiwara? Tentu saja supaya bisa mengelabui lalu menyampaikan kepada Yi Chen. Jadi Tang Sihai langsung paham kalau Yi Zhongquan curiga dengan dirinya. Setidaknya dia sudah menebak kalau dirinya ada di pihak Yi Chen, bukan dirinya. Setelah itu Tang Sihai berkata, Tuan Besar, aku percaya Tuan Muda Yi Chen pasti paham niat baik Anda. Yi Zhongquan mengangguk dengan puas, lalu menggoyangkan tangannya. Baiklah, kamu keluarlah, aku istirahat sebentar. Baik, panggil aku kalau Tuan membutuhkan sesuatu. Tang Sihai membungkuk dengan hormat. Yi Zhongquan melihat Tang Sihai pergi dengan ekspresi berangsur suram. Dia sebenarnya tidak terlalu banyak perasaan terhadap Yi Chen. Yi Chen telah lama pergi, jadi tidak ada perasaan apa-apa lagi. Selain itu, dia selalu khawatir kalau Yi Chen akan marah kepadanya tentang kematian orang tuanya. Jadi, mencari Yi Chen kembali tidak ada keuntungan buatnya, meskipun dia tahu jika bersikeras meminta Yi Chen kembali mengakui leluhur. Bahkan dia terus memohon kepada Yi Chen. Alasan yang paling penting adalah pengalamannya di Singapura 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, Yi Zhongquan pergi ke Swedia untuk menghadiri pertemuan para pengusaha. Itu merupakan ajang akbar para pengusaha top dunia. Tidak lebih dari 5 pengusaha dalam negeri yang mempunyai kelayakan ikut acara itu, dan dia adalah salah satunya. Orang-orang dari negara lain juga perwakilan keluarga atas
dengan aset triliunan. Pada saat itu, Yi Jong-kwan hanya mampu menduduki tingkat menengah dalam acara itu. Selain dia, kekuatan grup besar Amerika dan Jepang, keluarga super dengan sejarah panjang di Eropa, raksasa keuangan Rusia berada di atasnya. Alasan begitu banyak orang kaya menghadiri acara ini karena 3 direktur eksekutif yang ada di balik acara ini. Jadi orang-orang yang menghadiri acara ini memandang ketiga direktur eksekutif itu dan semuanya sedang mencari kesempatan untuk menjalin koneksi dengan ketiga orang itu. Ketiga direktur itu adalah perwakilan orang kaya teratas. Salah satunya adalah perwakilan kerajaan Timur Tengah, satunya adalah perwakilan keluarga Rothschild, dan satunya lagi adalah perwakilan keluarga An. Masing-masing keluarga besar memiliki satu direktur eksekutif yang mengelola pertemuan puncak itu dan masing-masing memiliki hak veto. Ketiganya telah mengumpulkan banyak sumber daya dengan kekuatan dan pengaruhnya masing-masing. Oleh karena itu, semua pengusaha berharap dapat menghadiri pertemuan itu. Yi Jong-kwan juga berharap bisa mendapatkan koneksi pada acara itu, dan secara kebetulan sekali kalau direktur eksekutif yang dikirim oleh keluarga An adalah An Kai-peng, paman Yi Chen dari pihak ibunya. Tentu saja Yi Jong-kwan tahu kalau An Kai-peng terus memandang rendah dirinya, tapi mereka dulunya adalah keluarga. Selain itu, dia tahu kalau An Kai-peng punya hubungan dekat dengan ibu Yi Chen. Jadi dia memberanikan diri untuk mendekati keluarga An. Tidak diduga saat Yi Jong-kwan pergi mencari An Kai-peng, dia sama sekali tidak memberikan peluang kepada Yi Jong-kwan dan menyuruh anak buahnya menyampaikannya. Dia hanya mengakui satu orang keluarga Yi, dan itu adalah Yi Chen, anak kakaknya An Cheng Ki. Selain itu, dia tidak akan bertemu dengan siapapun orang yang bermarga Yi. Sikap An Kai-peng membuat Yi Jong-kwan sadar kalau cucunya yang telah lama hilang adalah penghubung antara keluarga Yi dan keluarga An. Pada awalnya dia berpikir keluarga An terus memandang rendah keluarga Yi, bahkan tidak mengakui hubungan mereka. Dia bahkan berpikir kalau keluarga An pasti meremehkan Yi Chen juga karena mereka menolak An Cheng Ki menikah dengan Yi Changying. Jadi wajar saja kalau mereka tidak suka dengan anak An Cheng Ki dan Yi Changying. Tapi dia tidak menduga An Kai-peng bahkan memberikan peluang kepada keluarga Yi. Bagi Yi Jong-kwan, tidak peduli kakek dan nenek dari pihak ibu Yi Chen peduli dengannya atau tidak, tapi dia sudah tenang karena An Kai-peng berkata seperti itu. Karena An Kai-peng sudah diputuskan sebagai pewaris keluarga An, berhubungan baik dengannya sama sepertinya berhubungan baik dengan keluarga An. Yi Jong-kwan selalu mendambakan pasar luar negeri selama bertahun-tahun ini, tapi sangat sulit jika ingin berkembang di luar negeri kalau hanya mengandalkan keluarga Yi saja. Kekuatan keluarga An puluhan kali lipat kuatnya dari keluarga Yi. Selain itu, kekuatannya di luar negeri sangat bagus. Jika ada bantuan keluarga An, maka dia bisa tenang. Jadi bagi Yi Jong-kwan, jika Yi Chen bisa mengakui leluhur dan menikah dengan Gyuku Yi, bahkan meminta Yi Chen pergi ke Amerika untuk menjalin koneksi dengan keluarga An, maka keluarga Yi akan bersinar. Masalah inilah alasan sebenarnya Yi Jong-kwan mencari Yi Chen. Hanya saja dia tidak memberitahukan masalah ini kepada siapa saja, bahkan Tang Si-hai juga tidak tahu. Orang luar yang tahu dengan kabar kepulangan Wan Po-jun ke Yanjing hanya Su Cheng-peng saja. Namun jauh sebelum Wan Po-jun kembali ke Yanjing, dia sudah mengirim 10 orang mata-mata masuk berbagai lapisan masyarakat Yanjing untuk mengetahui semua kabar tentang keluarga besar di Yanjing. Saat rencana perjalanan putri kerajaan Eropa Utara ditetapkan, beritanya segera menyebar di Yanjing. Banyak keluarga yang iri dengan keluarga Yi yang akan segera menikah dengan kerajaan Eropa Utara karena mereka berpikir keluarga Yi telah mendapatkan kesempatan bagus untuk memasuki Eropa. Lu Haotian, Raja Harimau berjubah putih, didikan
didikan Wan Pojun buru-buru datang ke depannya dan berkata dengan hormat, "Bos, aku baru mendapatkan kabar kalau keluarga Yi telah menjalin pernikahan dengan kerajaan Eropa Utara. Yi Peng, cucu pertama mereka, akan menikah dengan putri pertama kerajaan Eropa Utara. Putri itu akan datang ke Yanjing 2 hari lagi untuk menghadiri upacara sembahyang leluhur keluarga Yi. Tuan putri kerajaan Eropa Utara, jika aku tidak salah, putri ini telah kehilangan hak waris tahta, bukan?" Wan Pojun berkata dengan acuh. Lu Hautian mengangguk dan berkata, "Kita memegang semua informasi kerajaan Eropa. Tuan Putri Eropa Utara ini seharusnya menjadi pewaris tahta jika berdasarkan peraturan kerajaan. Tapi tidak tahu karena alasan apa, hak warisnya diambil sejak lama." Wan Pojun mencibir. Seorang putri yang ditinggalkan sama seperti burung mereka yang kesulitan. Orang seperti ini sama sekali tidak akan dilirik keluarga besar di Eropa. Tidak diduga dia malah menjadi barang berharga di Tiongkok. Lu Hautian berkata, "Keluarga Yi sepertinya ingin mendapat saluran ke Eropa melalui putri ini." Wan Pojun berkata dengan sinis, "Dengan adanya aku, aset dan bisnis keluarga Yi akan semakin sedikit dan semakin buruk. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan kesempatan untuk masuk pasar Eropa." Setelah itu Wan Pojun tersenyum dingin dan berkata, "Lu Hautian, kamu segera atur seseorang untuk membeli peti mati paling murah dan buruk. Aku ingin memberikan hadiah besar untuk keluarga Yi." "Baik, bos, aku akan mengurusnya sekarang." Wan Pojun memanggilnya dan berkata, "Tunggu, katakan kepada Ji Jonglei jika tidak ada perkembangan di seluruh di Suriah sebelum tanggal 1 April, minta dia segera kembali ke Tiongkok. Dia harus melapor padaku di Yanjing tanggal 2 April. Hal yang paling penting bagi Wan Pojun saat ini adalah menyerbu ke Gunung Yeling pada hari sembahyang kubur. Pada saat itu, keempat raja perangnya harus hadir. Jadi dia menyuruh Chen Jonglei melapor ke Yanjing pada tanggal 2 April. Meski masalah di Suriah sangat penting, tapi tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan masalah ini." Lu Hautian berkata tanpa ragu, "Bos, jangan khawatir. Aku akan menghubunginya sebentar lagi untuk menyampaikan perintah Anda." Kepungan total Wan Long Hall terhadap Hamid sudah berlangsung selama beberapa hari. Selama beberapa waktu ini, Wan Longhol tidak mengirim pasukan untuk menerobos. Tentara pemerintah juga tidak mengirimkan bom artileri baru. Hamid juga tidak mengirim pasukan untuk menyelidiki kondisinya. Kedua belah pihak tidak saling mengganggu. Hamid sangat sibuk selama beberapa hari ini. Dia membimbing ribuan orang tim teknik untuk mempercepat pembangunan sambil mengorganisir pasukan inti untuk pelatihan. Berdasarkan petunjuk Yi Chen, dia harus melatih pasukan tingkat menengah untuk memperkuat pemahaman keseluruhan kontrol tim. Yi Chen bernapas lega saat mendengar Hamid memasuki tahap gencatan senjata, jadi dia bisa fokus pada grup ekspedisi Ocean. Su Jiyu mematuhi persyaratan kerjasama dengan Yi Chen. Dia membawa semua sumber daya pengiriman keluarga Su. Sementara itu Nanaku juga bergerak secara pribadi demi membantu Yi Chen. Dia membangun sebuah perusahaan bersama Su Jiyu. Yi Chen memakai marga keduanya untuk nama perusahaan menjadi Ito dan Su Expedition. Perusahaan gabungan ini pada permukaannya terlihat seperti gabungan keluarga Ito dan Su Jiyu. Keluarga Ito mempunyai 51% saham dan Su Jiyu 49%. Saham keluarga itu sebenarnya mewakili Yi Chen. Grup ekspedisi Ocean dikenai sanksi dan semua kualifikasi dicabut. Namun karena keluarga itu adalah perusahaan asing yang memiliki sertifikasi kualifikasi yang sempurna, jadi sifat itu dan Su Expedition menjadi usaha patungan yang didanai pihak asing sehingga melewati semua sanksi untuk keluarga Su yang sebelumnya. Karena pengalaman manajemen bisnis GQ lebih baik dari Su Jiyu ditambah dukungan He Yuanjiang, maka CEO Ito dan Su Expedition dijabat oleh He Ji-kyu. Su Jiyu menjabat sebagai direktur operasional yang bekerja sama dengan He Ji-kyu untuk mengelola
Ito and Su Expedition. Meskipun Yi Chen bos besar perusahaan ini, tapi dia tetap lepas tangan dan tidak ikut campur dalam urusan perusahaan pada kondisi normal. Keluarga itu adalah keluarga nomor satu di Jepang, dan Su Jiyu juga cucu keluarga nomor satu di Tiongkok. Kejadian yang menimpanya sebelumnya diperhatikan seluruh dunia, maka segera menjadi berita utama begitu kabar gabungan perusahaan mereka dirilis. Heijiku merasa ini adalah kesempatan bagus untuk membuat iklan gratis. Jadi dia mencari Chen dan berencana mencari hari bagus untuk mengadakan konferensi pers. Dia bermaksud mengumumkan pendirian Ito Enshu Expedition secara resmi untuk mendapatkan popularitas terlebih dahulu. Tentu saja Yi Chen tidak keberatan. Jadi Heijiku berdiskusi dengan Su Jiyu. Mereka memutuskan memakai kesempatan ini dan segera mengadakan konferensi pers. Kebetulan itu nanaku masih ada di sini. Jadi setelah beberapa wanita itu berdiskusi, maka memutuskan akan mengadakan konferensi pers akbar di Hotel Buckingham Palace yang dipimpin oleh Ito Nanaku dan Su Jiyu. Banyak media dalam dan luar negeri yang diundang ke konferensi pers ini. Yi Chen sebagai bos di balik layar juga diminta hadir oleh beberapa wanita ini. Jadi di hari konferensi pers, Yi Chen sudah tiba di Hotel Buckingham Palace sejak awal untuk menghadiri konferensi pers hari ini. Untuk konferensi pers ini, Yi Chen JK secara khusus menata ulang aula perjamuan Hotel Buckingham Palace sehingga bisa menampung ratusan wartawan dan tamu. Selain media, banyak tokoh terkemuka Jinling yang diundang. Saat Yi Chen tiba, masih belum saatnya wartawan dan tamu masuk. Chen JK datang menjemput di depan gerbang. Setelah menyerahkan mobil Yi Chen kepada pelayan, dia berkata, "Tuan muda, Nona itu, Nona Su, Nona Song dan Nona He sudah berada di ruang istirahat. Apa aku perlu membawa Anda ke sana?" Yi Chen mengangguk dan berkata, "Bawa aku ke sana." Chen JK segera membawa jalan sambil berkata pelan, "Tuan muda, asisten Tang baru saja menelponku untuk memastikan waktu keberangkatan Anda ke Yanjing." Yi Chen berkata, "Hari sembahyang kuburnya tanggal 5 April. Bukankah aku bisa ke sana tanggal 4?" Chen JK buru-buru berkata, "Asisten Tang takut Anda baru pergi tanggal 4. Dan dia mengatakan kalau upacara sembahyang akan dilakukan tanggal 5 pagi-pagi sekali. Untuk upacara sembahyang kubur yang begitu besar, umumnya akan mengadakan pertemuan keluarga untuk mengkonfirmasi proses sembahyang. Jadi Anda harus hadir juga." Yi Chen berpikir sejenak lalu berkata, "Mereka saja yang memutuskannya. Aku tidak akan ikut. Jadi aku tidak mengikuti semua proses yang telah ditentukan." Chen JK menjelaskan, "Tuan muda, asisten Tang Sihai, kalau Anda tidak bersedia pergi lebih awal, tapi dia memintaku menyampaikan dengan berharap Anda bisa pergi ke Yanjing tanggal 3 April. Anda bisa tidak mengikuti pertemuan keluarga sebelumnya, tapi tanggal 4 April akan dilakukan pertemuan keluarga terakhir. Jadi Anda bisa ikut hadir. Di dalamnya ada banyak proses sembahyang yang rumit. Jika tidak dijelaskan terlebih dahulu, maka takutnya akan timbul kesalahan." Yi Chen ragu sejenak lalu mengangguk dan berkata, "Baik, kalau begitu aku akan pergi tanggal 3 April." Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.